bolehkah orang juga beribadah di desa? Bishop. Kalau tidak, sebentar itu. Ya silakan aja Pak, tidak bisa pasti bisa ngomong gitu. Tapi nanti kita Pak Simon, saya berharap kepada Pak Simon ada keberatan warga, sampaikan surat kepada Lurah dan Kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, begitu. Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Yang kedua, Bapak bisa saja nanti menghalangi, mencegah orang datang untuk ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Pak Simon sebagai pemerintah itu berhak wajib melaksanakan regulasi aturan pemerintah. Jadi Pak, Bapak mengajarkan yang salah. Enggak, sebentar. Pak Simon pemerintah, saya bukan mengajarkan Pak Simon. Pak Simon pemerintah harus melaksanakan aturan. Oke. Jadi ini udah peraturan itu. jangan dilarang umat untuk datang beribadah, Pak. Ini ada aturannya, Pak. Oke. Jangan gitu. Terima kasih itu mungkin ya Pak Simon. Kita akan buat surat. Tolong Pak Simon sampaikan ke ini, kita warga keberatan. Yang kedua besok tolong itu, gitu kan, kita melaksanakan aturan ini. Gitu kan. Kalau paniki ingin harmonis, sama-sama pegang aturan ini untuk kebersamaan. Terima kasih karena kalau kita ngobrol terus tidak akan nyambung. Oke, makasih Pak. Oke, Makasih. kita sama-sama. Tokoh agama dan Tuhan pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu.
Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Yes, in the name of Jesus. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Udah Pak Pendeta. Ya. Nanti bicarakan lagi. Bantu saya. Kita tidak dapat akses. Mari kita berdoa. Tenang Pak. Kita berdoa. Bapa, Engkau ketika saat ini Tuhan, kami dapat melihat mujizat Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya serah dalam tangan Tuhan. Amin. Sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami sangat mengasihi tetangga-tetangga kami. Kami sangat mengasihi sekeliling kami. Dan ketika kami datang menyembah kepadamu, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang setia. Berkatilah kami. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan saat ini, kami hanya berseru, Engkau adalah Allah yang adil. Kami mengasihi mereka. Kami memberkati mereka. Kami mendoakan mereka supaya mereka dapat diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melanda lingkungan ini. Kuasa Tuhan menyertai kami. Dan kami sangat menghormati pemerintah kami. Kami sangat menghormati pejabat-pejabat kami. Kuasa kegelapan yang tidak mau dengan Injil diberitakan. Saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai. Terima kasih. Kami melepaskan pengakuan. Jemaat yang kekasih, mari saya ajak sebagai hamba Tuhan, lepaskan pengampunan. Amin. Dan ketika mereka diampuni, mereka atau kita mau mereka diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami hanya serahkan semuanya. Sama-sama kita katakan haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra, izin nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih.